lihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Ya. sebagai anak tunggal Bapa. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Ya. Ya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Sepakat. Oke. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Coba lihat ke sini. Ya. Yang memberi dan yang menerima. Nah, firman itu apa? Kan Tuhan toh? Siapa yang berfirman? Firman itu Kan Tuhan. Perkataan. Ya, tapi kan perkataan Tuhan. Iya. Bukan perkataan manusia. Kalau firman bukan perkataan manusia. Oke. Nah. Oke, baik. Oke, Firman kita pelan-pelan di sini ya. Kita pelan-pelan di sini ya. Jangan dulu kita maju, kita pelan-pelan di sini ya. Pelan-pelan kita di sini. Terus. Silakan. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus? Banyak mujizat yang diperlihatkan. Kemampuan yang tidak ada manusia mampu melakukannya. Karena apa? Dia punya kuasa, dia dimuliakan. Bukan itu yang dibahas. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang di apa itu? Kemuliaan yang di? Kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai yang diberikan kepadanya. Oke, yang diberikan kepadanya, sabar. Yang diberikan kepadanya. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Pasti. Ya, sih betul. Oke. Yang memberi siapa? Bapa. Yang menerima siapa? Anak. Ya, di antara yang memberi dan yang menerima yang mana Tuhan? Jadi begini. Berarti dua Tuhanmu. Satu. Yang mana? Yang memberi atau yang menerima? Tuhan itu yang dimaksud Tuhan itu adalah Tritunggal. Nah, disinilah kebingungan kalian. Ketika firman itu, dengar dulu. Saya tidak bingung. Iya, oke, dengar dulu. Pelan-pelan dulu. Firman itu adalah perkataan, sepakat? Ya. Oke, ini saya boleh ambil. Oke, sabar. Boleh, iya, boleh saya ambil analogi saya tidak? Boleh pakai analogi saya tidak? Tidak usah. Oke. Oh, tidak usah. Yang menjadi manusia itu firman Allah atau Allah? Apakah firmannya itu bukan Allah? Yang menjadi manusia itu firman Allah atau Allah? Firmannya. Firman Allah. Ketika firman Allah menjadi manusia, apakah Allah menjadi manusia? Tunggu dulu, karena firman Allah itu kan Allah juga. Iya. Apakah anak singa itu bukan singa? Iya, oke. Ya kan? Apakah anak singa itu singa? Baik. Apakah anak monyet itu monyet? Monyet. Oke. Apakah anak tentara itu tentara? Nah, itu lain. Begini, Anda diam. Saya kasih apa? Itu lain. Kasih edukasi. Tadi tentara itu tentara. Kalau salah, tetangga saya ini tentara, anaknya polisi loh. Oke, baik. Begini. Anda diam dulu. Ya, Anda diam dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Bapa yang memberi. Bapa memberi kepada siapa? Kepada firmannya yang menjadi manusia. Ya. Untuk apa Bapa memberikan kemuliaan kepada anaknya yang menjadi manusia? Agar setiap orang yang melihat anak itu melakukan kemuliaan yang diberikan bapaknya, bisa mereka percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Silakan Anda buka Yohanes 11:42. Coba dibuka. Tunggu. Sekarang kan kita bahas firman, yaitu Yesus ya. Nah, apakah Yesus itu
sama dengan Isa dengan di Al-Quran? Islam tidak pernah menyamakan, tetapi Kristen yang menyamakan. Mau saya buktikan 2 data kalau Kristen yang menyamakan? Ya, tunggu dulu. Siapa yang dulu membuat kita? Tunggu dulu. Ya. Siapa yang membuat kita duluan? Gimana? Siapa yang dulu membuat kita? Hah? Kristen atau Islam? Apa itu? Yang duluan membuat kita? Kristen. Nah, oke. Nah, itu. Terus? Apa itu? Berarti Isa itu dengan Yesus beda. Kalau menurut Kristen sama. Kalau menurut Kristen tidak. Boleh saya buktikan? Di mana? Oke, baik. Tidak ada. Oke, baik. Bentar. Ya. Jangan bilang tidak ada. Ya, oke. Kan kita pakai data biar enak kan? Saya kasih 2 saja ya, 2 ya. Ya. Ini. Coba. Bentar. Ini saya ambil dari Apa itu? Alkitab Sabda. Ini LAI ya. Alkitab Sabda. Perhatikan dulu. Baca. Silsilah. Baca. Apa itu? Alkitab apa ini? Itu satu. Sabar dulu. Itu satu. Yang kedua ini. Ya. Ini Isa dan Yesus ya. Ya. Ini Rita Wahyu, seorang pastor dari Kristen, penulis. Ya, penulis sejarah ya. Ya. Rita Wahyu bisa dicek. Ini dari Kristen. Apa kata Rita Wahyu di sini? Coba Anda baca. Baca saja, baca. Nggak kelihatan. Jadi kedua buku Alkitab, Jadi kedua buku Alkitab dan Al-Quran menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya berbeda. Kita orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat di dalam Alkitab. Seorang pastor dari kekristenan menulis, jadi kedua buku Al-Quran, Alkitab dan Al-Quran menulis tokoh yang apa ini Pak? Tokoh yang apa nih? Mana? Tokoh yang sama. Menurut Kristen sama, Isa sama Yesus. Nah, oke. Saya terima, tidak apa-apa. Saya terima. Kalau Ya, kamu sudah, percaya, terima. oke, saya terima, oke. Nah, saya lanjut. Kalau kamu percaya Yesus sama dengan Isa, kenapa ceritanya berbeda? Apalagi? Coba jawabkan, coba jelaskan. Dengan Oke, baik. Kenapa ceritanya berbeda? Iya, kenapa ceritanya berbeda? Iya, baik. Disinilah kita uji. Kita uji di sini. Ya, kita uji di sini. Jelaskan saja, tidak usah uji. Ketika Bible menceritakan segala iya, dengar. Iya, kita jelaskan, kita uji kan? Sama nih kita nih. Ya. Kalau Isa itu bahasa Arab, dengar dulu, Isa itu bahasa Arab. Bahasa Yunani Joshua Hamasya, bahasa Yunani Yesus Kristus. Oknum yang sama namun ceritanya berbeda. Ketika Kristen menceritakan yang ngawur, datanglah Al-Quran meluruskannya bahwa bukan begitu ceritanya. Kristen mengatakan dia lahir di kandang domba. Ini anak Tuhan yang paling mulia, maha segalanya. Masa lahir di anak domba, di kandang domba? Anak saya saja kalau ada yang cerita bahwa dia lahir di kandang domba, saya tunduk mulutnya itu. Siapa yang bilang lahir di kandang domba? Siapa? Coba tunjukkan datanya. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di Palungan.
Di mana palungan itu tempatnya di mana? Saya tidak tahu, yang jelas dia di palungan. Baik. Di kamar. Itu tidak boleh. Oke, baik. Kita Kamar. ya, itu dan kita kita uji dua, kita uji lagi sekali lagi. Saya sama Pak Henry, sabar dengar dulu. Roba-roba ayat Alkitab. Mana kandang Di dombanya? mana Mana kandang dombanya? baik, Coba. baik. Tunjukkan. Baik. Kau ini makanya dijuluki dia anak domba kan? Bukan itu maksudnya. Nih. Tidak ada itu. Nih ini Tidak saya ada. sabar, saya bantu Anda dengan apa? Google biar Anda bisa percaya sedikit daripada saya punya kata Anda tidak bisa percaya. Coba baca baik-baik. Menurut Kristen bukan Islam ya. Menurut Kristen Yesus memang lahir di sebuah palungan di dalam sebuah tempat yang digunakan untuk hewan seperti kandang. Seperti itu bukan apa? Alkitab itu, Bang. Itu bukan Alkitab itu. Bagaimana Anda ini sudah kasih seperti ini, Anda tolak semua. Sekarang Anda mau tolak pula Yesus ini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ada di Alkitab. Bukan. Habis bukan. Anda mau Yesus lahir di mana? Oke, baik, kalau Anda tidak menerima Yesus lahir di mana menurut Anda? Loh, saya kan tidak bilang lahir di mana. Saya cuma bilang lahir di palungan. Iya, lahir di mana Yesus? Di palungan. Di palungan. Palungan itu di mana? Saya tidak tahu. Palungan itu apa? Hah? Tempat makan ternak. Palungan itu tempat makanan ternak itu tempatnya di mana? Di ruang tamu. Tempat makanan ternak itu tempatnya di mana? Di kamar atau di kandang? Bisa di rumah, bisa di padang belantara. Aduh, kenapa jadi Oke, Pak Hendrik. Aduh, jaringan saya ini, ya Allah. Oke, lanjut. Tapi sebenarnya gini, Bang Hendrik. Nanti ada beberapa dalil di dalam Al-Quran kan diselamatkan kan. Nah, sementara di Bible Anda itu banyak keraguan, saudaraku. Coba Pak Pastor Odin yang lari dengan telanjang itu. Tidak ada keraguan, itu pasti. Pasti. Tidak ada keraguan. Pasti. Boleh diuji? Bukan boleh diuji, itu baca saja ayatnya. Oke. Silakan Pastor Odin. Tidak ada keraguan di situ bahwa siapa yang disalib. Yang lari Pastor Odin, yang lari. Sudah pasti Yesus yang disalib, bukan baik. Isa. Bukan Yudas. Begitu, Pak. Bentar, Pak. Bentar sebentar. Kalau di dalam Al-Quran itu masih ragu-ragu, Bang. Masih ragu-ragu siapa yang disalib. Iya, nanti kita lihat siapa yang ragu-ragu gitu loh. Nanti kita diuji aja, Bang, diuji. Kalau Al-Quran sudah jelas, sudah diselamatkan, lalu Makanya, diselamatkan. Pak, Anda ini maksudnya begini, ketika Anda tidak percaya, mari sama-sama kita menguji yang benar Islam apa Kristen. Kalau di Ini dalam gitu Al-Quran itu gampang pasti siapa yang disalib dalam Al-Quran? Siapa yang disalib? Kalau bukan Yesus. Ya. Sabar, saya buka datanya. Bentar. Nah, ini, Pak. Nih. Coba Anda baca. Nanti kita uji pelan-pelan, kita uji satu-satu biar siapa yang betul. Ini kebenaran loh. Nah, coba Anda baca. Ada seorang muda yang hendak waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkap dia, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang ini, siapa? Tunggu dulu. Itu ayat berapa itu? Oke, buka. Matius 14, 51 sampai 52. Silakan dibuka. Matius 14. Dari atas sih Pastor Odin, Bapak. Iya. Dari 50 juga bisa, dari
Ayat ayat berapa? 50, 51 sampai 52 dibaca. Markus, bukan Matius, Markus pasal 1 Iya, Markus 14 ayat 50 sampai 52. 50. Oke. Nah, kita baca dari ayat 48 ya. Baca terus, satu robot juga bisa. Satu Kata Yesus berikut kepada juga mereka, dengar, kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah genap yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini orang saya tidak tahu. Siapa? Ini saya belum tahu ini orangnya. Makanya, nah di sini Pak. Baik, ini bagus nih, Anda jujur. Ketika Anda tidak tahu siapa orang ini yang memakai kain lenan yang lari dengan telanjang, makanya di situ otak Anda itu harus bermain, berpikir, karena ini kebenaran. Anda cari di Bible siapakah yang memakai kain lenan selain Yesus di Bible? Kan tidak ada. Yang memakai kain lenan di Bible itu hanya Yesus. Coba. Masa otak Anda tidak bisa main? Ketika kita tidak tahu bahwa siapa pemuda ini, berarti kita lihat dia ada memakai apa? Sehelai kain lenan. Cari di Bible Anda. Siapa orang yang memakai kain lenan selain Yesus? Kan tidak ada. Cuma Yesus sendiri. Kita lanjut di ayat 53. Apa ayat 53? Kemudian Yesus Cari tahu dulu siapa pemuda ini yang memakai kain lenan. Nah, itu saya tidak tahu. Ya, cari tahu siapa di Bible Anda yang memakai kain lenan selain Yesus. Tunggu dulu. Karena di dalam Bible Anda itu yang memakai kain lenan hanya Yesus. Sementara di ayat lain Yesus Yesus pun punya mujizat, bisa berubah wajah. Sabar ya, sabar. Coba. Jangan sabar-sabar kalau kebaikan, kebenaran, jangan sabar-sabar. Saya cari dulu. Iya, nyari. Iya. Cari. Ya Tuhannya Yesus, jambakanlah hatinya Tuhannya Yesus agar kembali kepada pengajaran-pengajaran Yesus, agar menjadi pengikut Yesus yang sejati. Wahai Tuhannya Yesus, jambaklah hati Pak Hendrik, wahai Tuhannya Yesus, agar dia bisa kembali dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Karena sesungguhnya Kristen adalah pengikut Kristus, tetapi faktanya Kristen adalah penyembah Kristus. Semangat Pak, semangat. Kita sama-sama mencari Pak, kita sama-sama mencari kebenaran Pak. Tidak apa-apa Pak. Pokoknya banyak orang kalau mencari ayat dengan serius itu seperti mencari nafkah. Semangat Pak. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan baik, Tuhan. Tapi ini apa saya ini tenggorokan saya raga-raga begitu, kayak mau yang dingin-dingin tapi ini beritakan firman ini
Makanya itu sudah saya bilang, saya kalau nyanyi itu sudah saya bagus, kalau terlalu banyak firman, nah itu kan, nah begini kan enak, nah ini kan enak. Nah ini Google juga ini, lo anu juga ini bang. Error. Baik, baik, sabar. Saya kasih tunjuk saja ya ayatnya di mana ketika saya kasih tunjuk saja siapa yang memakai kain lenan itu. Kalau Anda mau bantah silakan Anda berkelahi dengan Bible Anda sendiri. Bentar. Oke, silakan Anda buka di Yohanes 13 nomor 4. Kita lihat siapa yang memakai kain lenan di situ. Silakan. Yohanes 13 ayat 4. Anda buka situ. Kalau Anda mau melawan silakan bantahlah Bible Anda sendiri. Saya hanya tugas menyampaikan. Karena saya sudah baca dari Kejadian sampai kelaparan, bahkan sampai kehausan. Oh bukan ini, tidak ada hubungannya ini bang. Kan sudah saya bilang kan, kalau Islam itu baca kitab sucinya Samina wa Tona, kalau Kristen baca kitab sucinya Samina wa Ingkar. Anda itu harus punya mindset main Pak. Bapak, lalu Anda lihat saya sini Pak Hendrik. Ya saya baca dulu. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh. Wah, tidak ada hubungannya ini. Kutanya sama Anda kalau begitu. Oke, kalau Anda bilang tidak ada hubungan, ini perkara kebaikan. Saya tanya sama Anda, tolong Anda jawab jujur ya. Selain Yesus, siapa di Bible yang memakai kain lenan dari Kejadian sampai Wahyu? Perasaan saya kalau kain lenan itu di Yahudi itu banyak itu. Saya tanya di Bible bukan di Yahudi. Siapa yang memakai di Bible situ selain Yesus kain lenan itu? Saya kira semua pakai kain lenan. Di mana datanya semua? Bagaimana semua pakai kain lenan? Sembarangan saja. Soalnya kain lenan itu saya tidak tahu apa itu kain lenan. Gara-gara ayat ini 3 orang pendeta, 2 orang lari ke hutan, yang 1 sudah mualaf. Gara-gara ini. Pak Hendrik, tidak ada Pak Hendrik. Coba, oke kita lanjut. Biar kita tidak mentok situ, Anda buka Ibrani 5 nomor 7. Tolong dibuka dulu. Ibrani 5 nomor 7. Tentang apa? Bukalah Ibrani 5 nomor 7. Biar kita dapat ada pendukung dari situ. Betul. Sudah hampir di penghujung gitu kan. Kalau sudah mulai ke Ibrani, sudah hampir di penghujung. Silakan dibaca Bang. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Ini kalau Islam itu ketika baca kitab suci itu Samina wa Tona, kami dengar kami taat. Kalau Kristen memang begitu, kalau baca kitabnya Samina wa Ingkar, kami dengar kami ingkar. Dibantah terus kitabnya. Dalam hidupnya sebagai manusia, nah ini malah menjelaskan tentang dalam hidupnya sebagai manusia. Dibaca dulu. Dibaca. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan beratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saya tanya sama Anda, kira-kira doa Yesus di situ terkabulkan atau tidak? Ya, pasti terkabulkan. Terkabulkan. Doanya Yesus minta selamat dari apa? Baca di Matius 26, 36 sampai 46, atau di Markus. Karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini didengarkan, bukan dikabulkan. Berarti tidak dikabulkan doanya. Kalau didengarkan berarti tidak dikabulkan. Berarti doa Yesus punya doa tidak dikabulkan. Kalau didengarkan ya dikabulkan sang mana kuat. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Bagaimana ketika dia berdoa dan doanya telah didengar, tidak dikabulkan?
Tapi kan katanya begini, hendaknya cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Iya betul sudah, poinnya di situ tadi, doa Yesus dikabulkan atau tidak? Kalau dalam hal ini tidak. Nah kan? Ini ya. Ini sudah saya bilang. Mereka pasti mengingkar. Sekelas Yesus saja mereka mengatakan doa Yesus tidak dikabulkan. Makanya datanglah Islam meluruskan ajaran-ajaran mereka ini. Dari Bapa itu kehendaknya itu adalah Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Bukan berarti dikabulkan untuk lepas dari sakit itu. Bukan dikabulkan untuk lepas dari penyaliban itu, hukuman Coba itu. saya tanya Anda dengan jujur dulu Pak Henry ya. Ini dari lubuk hati saya ke lubuk hati Anda. Kita berdua ini harus bicara dari hati ke hati. Saya tolong jujur sama Anda ya. Tolong saya minta Anda jujur. Yesus ini pengen dimuliakan atau dihinakan sih menurut Anda? Begini. Dia begini mulia. lagi. Saya tidak tanya dia mulia. Saya tanya kepada hati Anda. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Itu pertanyaan menggiring. Tidak bisa dijawab dengan isi hati saya. Oh, berarti dia bertentangan dengan isi hatinya. Memang berat. Jangan menggiring. Karena itu namanya saya tidak menggiring. Begini, sabar, dengar dulu. Iya, dengar baik, dengar dulu. Kan tadi kita sudah membuktikan bahwa Yesus dan Isa ini oknum yang sama, cuma ceritanya berbeda menurut literasi dari kekristenan. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, apabila tidak percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita sama-sama percaya nih. Kita uji siapa yang betul-betul percaya, siapa yang pura-pura percaya. Bagaimana cara mengujinya? Kita tanya dari hati ke hati. Menurut Anda sebagai Kristen yang menuhankan Yesus, Yesus itu patut dimuliakan atau dihinakan? Tidak ada yang hinakan Yesus. Baik, baca Galatia 3:13. Dia sendiri yang merelakan diri. Masa Yesus sendiri? Dia yang merelakan Baca dirinya. Galatia 3:13. Baca Galatia 3:13. Baca. Islam mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Baca Galatia 3:13. Aduh, terlalu banyak kita bahas Alkitab ini. Al-Quran dilupakan. Bagaimana kita mau bahas Al-Quran 30 juz Anda tidak akan terima? Karena musuh Anda yang sebenarnya adalah kitab Anda sendiri. Saya mau kasih Al-Quran 30 juz kepada Anda, Anda tidak akan terima. Bagaimana agar saya memberikan kepahaman kepada Anda? Makanya sedikit-sedikit saya pakai Bibel, sedikit-sedikit saya pakai Al-Quran. Begini, tunggu. Kalau mau membuat Kristen itu menjadi mualaf, jelaskanlah Al-Quran itu kepada Kristen. Anda dengar baik-baik dulu, Pak. Ini saya dengar dulu, jangan Anda framing, dengar dulu. Tertarik dengan Al-Quran. Sabar, dengar dulu, bro. Dengar dulu baik-baik. Iya, dengar dulu. Dengar dulu sama saya. Jangan Anda kejang-kejang, tenangkan dulu pikiran, tenangkan dulu. Anda dengar baik-baik ya. Pak Henry. Anda dengar baik-baik ya. Jangan mulai emosi. Kita tahan emosi di sini, kita ranah diskusi. 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang hamba tanpa izin Allah tidak akan bisa. Apalagi saya sama Papi Gembala. 124.000 nabi, 313 rasul bersatu dan memberikan hidayah kepada seorang hamba tanpa izin Allah tidak akan bisa. Apalagi saya sama Papi mau memualafkan kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Tugas saya sama Papi Gembala hanya menyampaikan kepada Anda, wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas kita hanya memberikan peringatan.
Anda mau dengar atau tidak itu urusan Anda, bukan urusan saya. Yang pasti tugas saya sama Papi sudah selesai. Ya, amitnya dibuka Pak siapa? Sempu dibuka. Ini kuncian terakhir dari saya. Tabe Sempu, tabe minta dibuka dulu. Dibuka. Ini oleh-oleh dari saya. Oleh-oleh dari saya. Ya. Ini buat bahan perenungan Sempu ya. Jadi mute ya. Jadi begini Sempu. Di sini kan bukan artinya kita Islam Kristen tidak Bang. Sempu ya. Kita ini ranah diskusi ya. Soal keimanan itu ya masing-masing lah ya kan. Betul kata Pastor Roding tadi ya, maupun 2 juta malaikat yang datang kalau izin Allah tidak memberikan tidak akan bisa Bang. Ini oleh-oleh dari saya 2 ayat tentang penyaliban Yesus Sempu. Ini buat bahan renungan. Bisa dibuka di Markus 15:25 Bang. Markus 12:15. Markus 12:25. Nomor. Sudahlah. Enggak oleh-oleh ini Bang, oleh-oleh. Sudahlah. Cerita tentang Al-Quran. Iya, nanti habis ini baru kita lari ke Al-Quran 2 ayat ya. Al-Quran lah langsung. Nah, Tidak, saya tidak akan bertanya di ayat ini Bang. Tidak, Abang coba buka aja ya. Saya tidak akan bertanya, Abang baca ya. Nah, nanti saya bawa lagi ayat 1 supaya kita sama-sama ya. Saya tidak akan bertanya di ayat ini Bang. Markus 15:25. Baca saja. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Markus 15:25. Boleh dicocokkan di situ Bang? Boleh? Dicocokkan. Markus 15:25 ya. Markus battery. Please charge. 15 ayat 25. Ya, baca. Ya. Di situ apa bacanya di situ Bang? Baca saja. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, betul? Ya. Dicocokkan aja Bang. Ya. Betul ya? Ya. Oke, sabar. Sabar dulu lelet juga nih. Sabar ya. Ya, oke. Yohanes. Tunggu ya. Oke, buka di Yohanes 19:14. Yohanes 19:14. Ya, baca. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Low battery. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Pertanyaan saya Bang, di Yohanes 19:14 Yesus masih ada di persidangan. Siapa yang disalib jam 9 tadi? Markus, silakan. Kata Pilatus kepada orang Yahudi itu, inilah rajamu. Mana jamnya tadi? Mana ayat berapa lagi? Yohanes 19:14. 14. Ya. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Di Yohanes 19:14 abangku, Yesus ini masih di areal persidangan jam 12. Ya. Jam 12 ya. Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salib dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala desa, kami tidak mempunyai raja selain daripada itu, kata Kaisar. Lalu berjalanlah dia. Di sini kan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salib Yesus. Ia pergi keluar tempat yang bernama tengkorak, tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Jam 12 Yesus masih ada di persidangan. Ya, jadi proses
proses perjalanan ini perhitungan ya taruhlah sekitar 1 jam apa 2 jam. Nah, ada penyaliban jam 3. Siapa yang disalib jam 9 tadi bang di Markus tadi? Sementara ada juga yang disalib jam 3. Dulu Markus berapa tadi lagi? 15 25 15. Apa di Markus 15:25 bang? Tunggu, mungkin ini hari saya tidak mengerti ini, tapi mungkin hari kemarinnya ini bang. Mana ada 2 hari? Tidak ada persidangan 2 hari. Tidak ada bang. Berarti kalau dia 2 hari berarti 2 kali disalib. 2 kali. Masa 2 kali disalib? Nggak mungkin. Nah, ini saya tidak tahu ini bang. Oke, tidak tahu. Jadi gara-gara ayat ini bang, 10 pendeta, 5 masuk ke hutan, 5 mualaf. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya tentang penyaliban Sampu, kalian semua masih di dalam keraguan. Ada yang bilang kehendak Bapa, kehendak ini, kehendak ini, kehendak ini, kehendak. Benarlah kata Al-Quran tentang penyaliban yang bernama Isa Al-Masih, mereka dalam keraguan. Selamat datang di kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan. Begini bang. Iya. Saya ngeri tadi itu masuk nerakanya itu, saya ngeri. Kenapa ngeri? Bang, ini di Islam ini begini bang ya. Seorang mu'alaf makanya memang berat Sampu, memang berat meninggalkan cinta lama. Cinta lama ini sangat susah untuk dilupakan ya. Tetapi apa salahnya kita mencoba cinta yang lain ya? Siapa tahu di dalam cinta yang kedua ini bisa membuahkan hasil. Di dalam Islam begini bang. Ini saya tidak akan mengajak Anda, tetapi pemahaman di dalam Islam, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, kafir itu menutup diri ya Sampu, bukan orang ini. Di dalam Islam itu kafir itu maknanya orang yang menutup diri, bukan non-Islam ya. Kalau non-Islam itu lebih parah, orang tidak selamat. Jadi orang-orang yang menutup kebenaran lalu dia menerima, Allah memberikan kompensasi, segala dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi tapi amal kebaikan tetap gitu bang ya, dihapuskan semua dosa-dosanya. Ada lagi saya mau tanya lagi. Iya, begini ya, bang. Iya silakan. Begini bang. Masalahnya ini kalau kita Islam kita ikut dengan aturan Muhammad. Ya pastilah, karena Nabi saya mengatakan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena soalnya begini, yang saya dengar aturannya Muhammad itu kedengarannya, waduh, bagaimana? ngeri semua. Apa yang ngeri? Buktinya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ngeri semua. Iya, mana ada ngeri? Mana? Buktinya teman-teman di Toraja, di Palopo, di Makassar biasa-biasa aja. Mana ada yang ngeri? Justru di ajaran Islam itu Sampu, kalau memang kita betul-betul ya, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, tidak boleh, itu malah dilindungi loh. Karena kafir itu ada 2 bang, kecuali kafir yang melawan, yang menyerang, ya kita lawan. Tetapi kalau tidak, itu kita tetap lindungi, itu di dalam Islam Sampu ya. Cuman memang di dalam Islam itu beratnya apa saudaraku? Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu diatur, semua diatur. Nah berbeda ke joki esakan sebuah duka sama neku pendeta kan si lunak orang tebalan aku sempuh ya, jadi budak duka sempuh ke pendeta budak, tapi tidak iya nah orang tebalan aku selama ya Bani syarat tebal lah tuh.
Rante bala dia tuh bastem kendek. Rante bala tuh bastem. Iya, bastem. Soalnya sangala. Ya, sangala juga aku. Ya. Palopo deh. Palopo lu soalnya apa aja soalnya sangala kan nenekku tuh sangala, ya kan? Oh iya. Ya, jadi tahu aja si pisada doa kan teh supaya salang soalnya sarani itu ya. Nah, oke, kembali saudara. Jadi di dalam Islam itu tadi yang saya bilang, yang beratnya itu memang kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur. Nah, karena apa? Contoh begini Sampu ya, kalau kita punya anak sekolah, kita mau kasih masuk di sekolah yang banyak aturannya atau yang bebas aturan, otomatis pasti banyak aturan. Karena kita menginginkan anak kita itu disiplin dan menjadi tahu, menjadi tahu, ya kan gitu. Sesederhana itu Sampu. Nah memang apalagi tentang halal haram, sangat diatur. Kami mengikuti itu ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya kan. Susi tak enakan dibayar apa segala macam, tak enak boleh. Ini lurus kembali ke Muslim. Jadi itu seperti itu. Jadi banyak aturan tentang anak harus santun kepada orang tua, harus beradab, ya kemana anak tambah sekolah atau salam aku jual salam om indo om lamale na mama lamale na bapak mencium tangan. Nah itu ajaran adab di dalam Islam. Susi teh Sampu, Susi teh saudara. Iya mana Susi teh. Saya begitu ngeri mendengarkan sejarah-sejarah tentang Nabi kita Muhammad. Ya. Dari cerita-ceritanya, dari hadis-hadisnya diceritakan, yang saya dengar saja ini ya, bukan saya baca. Salah satu contoh ya. Ya. Mengawini anak kecil. Nah itu. Lanjut. Nah itu. Kemudian ada anjurannya yang tidak baik untuk saudara kita orang Kristen ya. Apa itu? Katanya persempitlah jalan mereka kalau kamu ketemu di jalan. Terus. Bagi orang Nasrani dan Yahudi. Betulkah itu ada ayatnya begitu? Nah, tidak usah seperti itu Bang, di realitas di lapangan aja Bang. Ajaran Islam itu ya kita hidup yang kehidupan di alam abang aja. Bagaimana hubungan anda dengan teman-teman sekitar lingkungan? Ada nggak yang seperti itu? Begini itu kan aja, kalau saja Bang. Saya menjelaskan dulu Bang. Tunggu dulu, begini saudaraku. Ya. Begini, karena kita berbicara tentang realitas di lapangan, sedangkan yang di lapangan yang lain banyak kejadian begitu, Sampu, saudaraku. Di Makassar ada nggak Bang kejadian begitu Bang? Ada nggak? Kalau Makassar belum ada saya dengar. Di Palopo, ya di Palopo, sisi paru-paru tidak ada Bang toleransi. Berbeda ya, memang ada Bang. Itu tidak pungkiri. Kita tidak pungkiri karena berbeda tempat. Kita ini kan majemuk Bang. Bangsa yang majemuk berbeda-beda. Joto Raja bebas kayak mengiru. Wah, meni. Tapi coba di tempat lain. Yang mana lagi di Jawa, di Palembang, di mana itu kejadiannya itu yang sadis sekali tuh? Yang mana? Ada, tapi saya lupa itu di mana itu. Itu di Padang. Itu sudah diklarifikasi. Sabar. Itu sudah diklarifikasi. Jadi itu pendeta mau bikin gereja, tapi dengan alasan ditulis doa, rumah doa. Lalu orang lain yang dia pakai ke situ, itu sudah diklarifikasi, sudah sama-sama minta maaf. Pak pendetanya juga iya, sudah itu tidak ada. Jadi salahnya duta membangun gereja itu tak izin sholat tahu ya di kambing. Saya lanjut dengan pengeboman gereja yang selama ini yang pernah juga terjadi di Makassar. Apakah itu ajaran Islam? Bukan. Makanya saya katakan kalau orang yang seperti kalau orang yang melakukannya itu mengatakan bahwa dia itu melakukan ajarannya. Mana ada di Al-Quran? Coba tunjukkan sama saya. Tidak ada. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika di dalam Islam menghilangkan nyawa satu orang saja, Pak, itu sama dengan menghilangkan nyawa seluruh manusia. Itu di Al-Quran loh. Nah, kalau ada yang seperti itu, itulah yang dinamakan seperti mabuk agama, apa sama aja Bang.
kayak ada pembantaian orang lagi sholat di masjid di luar negeri, sama. Itu kita tidak bawa ke situ. Ajaran bang, kalau ajaran jelek tidak mungkin ada pengikutnya bang, tidak mungkin. Semua ajaran pasti mengajarkan yang baik. Tentang Nabi kami bang, tidaklah mungkin dia bisa menguasai Jazirah Arab yang notabene pada saat itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan yang paling tingkat terendah. Beliau bisa menjadi pemimpin dan menguasai Jazirah Arab. Bagaimana seorang pemimpin kalau akhlaknya buruk bisa menjadi pemimpin bang? Nggak usahlah pemimpin umat bang, bupati saja kemudian mak korupsi, bahaya dong. Korupsi itu tuh sangkul benin apa, tapi tidak ada buktinya sampai dulu. Mana ada? Beliau bisa menguasai Jazirah Arab. Artinya di sini bang, yang abang dapat itu kan cuma dengar-dengar. Saran saya, kalau mau tahu tentang Nabi saya, coba anda beli Sirah Nabawiyah, baca itu, dia punya sejarah Nabi, bagaimana perjuangannya meluruskan ajaran Tuhan. Zaman jahiliyah loh bang, hati-hati. Zaman itu kan ma'boto, tahu bunting dibelek kan tambuna. Zaman itu bang, zaman jahiliyah. Pelan-pelan diajarin oleh Nabi kami, datang kaum kafir Quraisy menghujat, menghafal, biasa aja. Dan memang semua Nabi begitu bang, kecuali Nabi Isa. Waktu mau dihantam, tak diangkat, diselamatkan, nanti dia turun lagi untuk meluruskan kembali ajarannya. Tidak ada Nabi bang yang kangkung, tidak ada. Mana ada bang? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, berapa tahun dia berjuang, tetap aja lah diuber sama Firaun. Bayangkan itu bang. Sudah diperlihatkan beberapa mujizat tapi tidak percaya. Bayangkan begitu bang. Kalau tentang masuk neraka tadi, ya janganlah berdosa. Kenapa mau susah? Kita tidak baca di Bible setiap orang akan digarami dengan api. Ada loh di Bible itu. Hati-hati loh. Di Bible itu ada loh. Setiap orang akan digarami dengan api. Di Katolik ada penyucian, api penyucian. Seperti itu. Masa kau banyak dosamu, ini tidak sama-sama memasuk. Tidak masuk akal. Tapi itu api penyucian bukan api benar, api beneran itu kah? Api beneran itu. Mana ada? Tanya orang Katolik. Saya tidak yakin. Sudah pernah baca belum Bible? Setiap orang akan digarami dengan api. Belum itu. Coba saya sabar ya. Makanya baca Bible. Saya suka Ada itu. Oke, kita baca ya. Ada artinya itu, ada artinya, bukan api itu. Sabar. Sabar. Baca Markus 9:49 ya. Di sini ini bang tentang neraka bang ya. Kalau abang baca ya, abang baca dari atas ini tentang siksa neraka bang. Ngeri kalau abang baca ini Markus 9 ini, baca dari atas bang ya. Coba saya baca dari 43 ya. Ini jarang dibaca di gereja. Rahasia ini bang. Ayat berapa? Abang baca Markus 9 aja deh, dari 43 sampai ke bawah itu. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam, itu judul perikopnya ya. Markus 9:42. Saya baca bayangnya, Markus 9:42, baca sampai ke bawah. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak ke situ abangku ya. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Markus 9:44. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam api neraka.
46 diulang lagi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini siksa neraka nih bang. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan dalam neraka, di mana ulat diulang lagi nih bang. Nah, baca 49-nya. Karena setiap orang akan digarami dengan api, termasuk Pak Hendrik. Tidak. Loh, baca 49. Baca. Baca 49. Baca. Baca 49. Ya itu kan setiap orang. Ya, tapi kan orang yang bersalah, yang tidak mau bertobat. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Jadi maksudnya begini bang, siksa neraka ini yang 43 saya jelaskan dulu 43 ya. Baca. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau mungkin tangan satu ya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Artinya begini, kalau tangan ini yang mau menyesatkan kita, lebih baik dibuang supaya kita masuk neraka, masuk di surga. Jangan jadi masuk di neraka bersama dengan tangan yang berarti salah tadi ini ya. Berarti gitu. Masuk surga dengan tangan sebelah gitu. Masa pokoknya masuk? Artinya masa itu pengertian saja ini. Bukan bang. Ini artinya. Bukan. Ini artinya setiap kelakuan kita itu akan mendapat ganjaran. Ya ketoboko. Itu cocok. Itu maknanya. Kan, ya kan? Maksudnya begini. Melarang kita berbuat kejahatan. Nah, jadi kalau tangan yang berbuat kejahatan, ya lebih baik dibuang saja supaya kita tidak masuk neraka bersama tangan yang kotor ini, yang jahat ini. Berarti masuk surga nggak ada tangan? Ya kalau tangan ini pernah berdosa, mana bisa tangan masuk surga, tangan ini satu. Makanya ada penebusan. Bukan bang, tidak begitu maknanya. Itulah gunanya ada penebusan. Apa yang ditebus? Nah, ini yang ditebus. Berarti sudah pasti masuk surga. Pasti. Betul. Kalau percaya kepada Dia. Oke, percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Percaya dan imani. Iya kan? Baca ayat yang tadi. Yohanes 3 ayat 16. Sabar. Matius 7 21 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Dua-duanya pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada sahabat dulu bang, saya baca firman Tuhan. Wih, jangan dipelintir saudara. Loh, saya hafal ayat itu bang. Baca dari 15. Baca dari 15. Pelintir itu. Coba di situ bang. Coba buka. Saya hafal ayat itu bang. Jangan diartikan menurut pikiranmu sendiri. Oke, saya baca, Anda artikan ya. Saya baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Itu Matius 7:21. Lalu kita kedua-dua. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, termasuk Pak Hendrik, Tuhan, bukankah kami bermujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Itu dua-duanya. Lalu apa kata Yesus di 2:23? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan.
Pertanyaan Sampai jam saya. berapa ini, Bang? Ya ini terakhir ini terakhir. Jam berapa nih? Ini habis ini terakhir ya. Pertanyaan terakhir, siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Orang Islam atau orang Kristen? Kenapa? Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Orang Islam atau orang Kristen? Kristen. Nah, disepak 23. Pada hari itu, pada saat itu, aku akan berterus terang kepada Pak Henrik. Enyahlah daripada aku, Pak Henrik, kalian semua pembuat kejahatan. Baca Matius 7:22 sampai 23. Kalau saya membuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Nah, itu bukan kejahatan itu. Baca, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Yang surga. berbuat kejahatan. Tidak ada berbuat kejahatan di situ. Baca Pak dulu. Yang berbuat kejahatan. Kamu semua pembuat kejahatan. Loh, yang memanggil Yesus Tuhan itu berbuat jahat. Coba baca Bukan itu maksudnya. Nah, coba Salah baca. kok. Salah kok. Coba dengarkan Sampo ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Kenapa Tuhannya cuma satu diucapkan tadi? Ya coba baca aja di situ. Baca. Coba baca baik-baik. Tuhan, saya tambahin lagi mau 10 bisa. Tuhan, gue tambahin aja baca. Jadi begitu Sampo ya. Tapi enak. Masih yang dia mau kemana? Kita edukasi lah. Sampo. Iya. Di mana Jumban ya? Cuma Kasa. Aku juga dia Sungai Pareman. Di mana ya? Di Antang. Oh, di Antang. Oh, cocok. Iya. Nantilah kalau main lah, buka lah. Jadi diskusi. Adakah pangkalan di Makassar? Banyak pangkalan usaha warung kopi. Saya ikut follow ya. Saya follow ya. Oke. Terima kasih.